Maksud aku masih manusia biasa. Aku cuma pengen lihat orang yang cinta aja sama negara ya, karena satu yang lain, karena beberapa hal gitu. Banyak teman-teman yang menitipkan aspirasi dan kita punya platform. Jadi kita bicara, kita nggak menitipkan siapapun atau mencemarkan nama baik siapapun. Oh, lambesinya kata Andi, Besti, jagat maya dibuat heboh dengan kabar yang menyeret nama Ferry Irwandi. Kagak tanggung-tanggung, konten kreator yang dikenal dengan analisis tajam dan kritisnya ini diadukan oleh petinggi TNI atas dugaan pencemaran nama baik institusi. Nah, menurut Komandan Satuan Cyber atau Dansat Cyber Mabes TNI, Brigadir Jenderal Juwinata Umboh Sembiring saat mendatangi Polda Metro Jaya, bilangnya bukan melaporkan tapi konsultasi hukum. Dia juga bilang telah menemukan beberapa fakta-fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Ferry. Waduh, kok jadi runyam begini ya Besti? Emangnya dugaan tindak pidana tuh kayak gimana sih? Jadi penasaran deh Ani. Telah melakukan konsultasi dengan saudara-saudara kami di Polda Metro Jaya. Konsultasi kami ini terkait dengan kami menemukan hasil dari patroli cyber. Terdapat kami temukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Sebagai warga negara yang taat dengan hukum, kami tentunya mengedepankan hukum, sehingga atas dugaan tindak pidana tersebut kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Saya pikir itu aja ya teman-teman. Terima kasih. Selamat malam. Aku belum mengetahui soal dugaan pidana yang dituduhkan terhadapnya. Saya belum tahu apa-apa. Singkat Ferry saat dihubungi wartawan. Iya, dan silakan tanya wartawannya. Gue bilang, gue nggak tahu apa-apa. Gue lagi main FIFA. Dan tenang aja Pak Jenderal, saya tidak pernah lari. Saya masih di Jakarta. Saya tidak akan pergi ke Singapura, Cina dan lain sebagainya, Pak. Dan soal tidak bisa dihubungi, saya juga tidak mengerti. Semua wartawan bisa sangat mudah menghubungi saya walaupun nggak pernah minta nomor saya. Dan nomor saya juga udah tersebar di mana-mana. Dan saya harus konfirmasi pesan atau apapun nggak pernah sampai ke saya. Tapi pas ditanya soal dugaan tindak pidananya, Brigjen Juwinata enggak memberikan lebih detail konten mana yang dianggap bermasalah. Dia hanya bilang kalau Ferry sempat ngomongin soal algoritma dan lain-lain. Pihaknya juga mengklaim udah coba hubungin Ferry tapi nggak berhasil. Terus gimana ya respon Ferry Irwandi menanggapi hal tersebut? Benar nggak sih kalau emang dia tuh sulit buat diajak berkomunikasi? Kami coba handphonenya mati nggak bisa, setelah saya hubungi saya coba konsultasi karena dia berbicara masalah algoritma dan lain-lain. Saya sebagai Dansat Cyber juga memiliki hal seperti itu. Saya coba kontak, saya suruh tidak bisa. Itu aja, terima kasih. Jadi kemarin saya juga bingung kenapa nggak bisa dihubungi. Salah nomor kali. Sampai sekarang saya bisa mau dicek ada WA masuk atau SMS. Anyway Besti, diduga kuat yang membuat Ferry akhirnya dipermasalahkan terkait video saat diskusi di salah satu televisi nasional. Dia nunjukin video yang menggambarkan polisi menangkap oknum perusuh, diduga dengan name tag kartu anggota TNI. Selain itu ada juga pertanyaan Ferry yang dianggap sebagai bentuk provokasi yang berpotensi merusak keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Ikut rusuh kavaleri. Nggak tahu. Dan benar-benar kalau misalnya itu ternyata naik, ya, saya malah penasaran sendiri. Teman-teman mungkin tahu yang mana ya? Nggak tahu, nggak nyebut siapa, nggak nyebut siapa. Statement dia dilakukan. Iya, jadi bingung aja kenapa. Terkait masalah pencemaran nama baik aja kan?
Kalau nggak salah ya, cuma sebatas itu. Iya, jadi kita juga bingung apa gitu. Tapi kalau misalnya eskalasi lagi ya kita nggak tahu, gitu ya. Saya warga negara. Yaps, tudingan terhadap Ferry pun langsung mendapat perhatian luas, termasuk dari komika dan influencer Panji Pragiwaksono. Melalui akun pribadinya, Panji bilang kalau Ferry beruntung punya backingan yang kuat. Dia pun lalu menandai akun milik Deddy Corbuzier yang dianugerahi pangkat Letnan Kolonel Tituler TNI Angkatan Darat sejak 2022. Nggak butuh waktu lama, postingan Panji langsung dapat respon beragam dari netizen. Kan negara ini kan dilindungi kemakmuran ya. Ya misalnya kita ngomong TNI Polri. Kalau ada yang waktu itu nanya takut nggak bang? Waktu itu lu bisa dilaporin TNI ke Polri gitu. Dia nggak takut. Karena kan saya percaya TNI dan Polri itu harusnya fungsinya melindungi masyarakatnya, bukan memenjarakan masyarakat. Jadi aneh saja kalau misalnya. Dan itu bakal lucu sekali di penjara karena peran TNI kan lucu banget. Tapi di tengah kehebohan yang terjadi, muncul pernyataan dari Wakil Direktur Reserse Cyber Polda Metro Jaya, AKBP Vian Yunus, yang gak kalah bikin geger, Besti. Dia menegaskan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK, tindak pidana pencemaran nama baik termasuk yang diatur dalam UU ITE adalah delik aduan yang hanya bisa dilaporkan oleh individu, bukannya dari pihak institusi atau lembaga. Update terbaru katanya nggak bisa diproses ya karena keputusan MK sendiri lembaga nggak bisa ngelaporin pencemaran nama baik segala macam ya. Itu sih responnya, jadi ya nggak ada apa-apa. Dan kalaupun diproses saya juga bingung apanya yang dicemarkan ya. Namanya juga negara plus 62 ya Besti. Kayaknya ada aja terus hal-hal yang bikin heboh. Sosok Ferry Irwandi emang dikenal sebagai konten kreator yang kritis dalam menyuarakan aspirasinya. Dia juga sempat turun ke jalan sebagai bagian dari kolektif 17+8 Indonesia Berbenah. Gerakan yang merumuskan 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang kepada pemerintah, DPR, TNI, Polri, dan kementerian terkait. Lalu menurut Ferry, benar nggak sih kalau tuntutan terhadap pemerintah adalah hak setiap warga negara dan harus banget buat didengarkan dan ditindaklanjuti? Karena sejujurnya kita tidak memberikan tugas yang begitu berat sih. Karena melihat sejarah DPR ya, mereka bisa mengesahkan hal-hal dengan cepat. Bisa kan? Di weekend waktu itu. Weekend. Di hotel iya, di hotel malam lagi. Oh iya. Yang dimasukin teman-teman kontras itu. Ya. Iya. Jadi kita sangat optimis lah. Anggota Dewan kita sudah pernah membuktikan beberapa undang-undang bisa disahkan dengan cepat. Apalagi tuntutan bentuk tim investigasi. Bisa itu. Hentikan keterlibatan ini, ya jelas dong, jangan. Ya. Iya kan? Tangkap dan adili proses hukum secara transparan. Udah terbuka semua kan? Ya kan? Dikasih kekerasan oleh iya dikasih terus udah bantu tinggal ya oh belum nih kedai ini kan udah nih katanya batal ke fasilitas baru gitu ya. Apa yang sulit dari ini? Saya kira kita semua sekarang bisa ngerjain ini dalam 10 menit kan gitu. Jadi ya sangat optimis kalau memang political will-nya baik. Pertama, aku bukan ahli hukum, jadi aku nggak akan bicara sesuai dengan ya di luar kapasitas. Makanya kalau teman-teman lihat bahkan ditanya bang tuntutan apa yang lu dukung? Kalau aku selalu bilang tuntutan itu adalah hak warga negara kepada otoritasnya, kepada pemerintahnya. Jadi mau siapapun menuntut, dia menuntut sebuah perubahan misalnya kepada negaranya, ya itu haknya dia gitu. Jadi masalah perampasan aset, ya kalau aku yang dari yang aku pribadi pelajari ya ada pro kon juga sebenarnya kan. Dan memang ya seharusnya semangatnya betul ya, spiritnya bagus ya. Tapi kan kita harus benarin juga nih institusi hukumnya. Kita juga jangan sampai ini jadi backlash. Karena kan balik lagi dulu ITE bertahun-tahun karena kekaretan dan lain sebagainya. Nah itu harus dipertimbangkan. Tapi selama orang mengaspirasikan dan memang itu sebuah keinginan dari masyarakat, ya sebenarnya harusnya didengar dan dieskalasi, ditindaklanjuti. Karena kan ya itu tadi selain
perampasan aset juga teman-teman yang jadi ART sekarang, PRT juga kita butuh ya, banyak lagi teman-teman. Masalah agraria juga, masalah lain sebagainya. Jadi menurutku sih apapun tuntutannya itu kan haknya masyarakat dari pihak manapun. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.